Jelang putusan, keluarga Juwita berharap Jumran dihukum mati. Usai sidang, toko Mama khas Banjar siap buka kembali. Indonesia belajar dari kekalahan melawan Jepang. Halo, selamat pagi saudara. Senang kembali berjumpa dengan Anda di Kompas Kalsel hari ini, Kamis 12 Juni 2025. Selain 3 sorotan utama tadi, kami juga memiliki beragam sajian informasi menarik lainnya. Bersama saya, Denisa Alhafiza. Selama 30 menit ke depan akan menemani pagi hari Anda, hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita masuk ke berita pertama, saudara. Jelang sidang putusan kasus pembunuhan jurnalis Juwita oleh oknum TNI Angkatan Laut, keluarga Juwita berharap terdakwa Jumran dihukum mati. Rabu siang, sidang kasus pembunuhan jurnalis Juwita oleh oknum anggota TNI Angkatan Laut Jumran kembali digelar. Agenda pembacaan duplik atau tanggapan dari penasehat hukum atas replik yang dibacakan auditor di sidang sebelumnya. Setelah sidang pembacaan duplik selesai, selanjutnya sidang putusan rencananya akan digelar Senin 16 Juni. Keluarga Juwita berharap terdakwa dapat dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, yakni hukuman mati. Semoga saja dari majelis bisa melebihi dari itulah untuk putusannya. Kita berdoa aja semoga majelis hakim memutusnya ya hukuman mati. Seadil-adilnya ya, seadil-adilnya karena itulah yang pantas buat dia. Pada penyampaian duplik, penasehat hukum Jumran memohon agar dipertimbangkan kembali mengenai pasal 340 KUHP atau pasal pembunuhan berencana. Dan menerima pledoi atau pembelaan kami selaku penasihat hukum terdakwa serta kami menolak seluruh isinya replik dari auditor militer. Namun, jika majelis hakim mempunyai pertimbangan lain, kami harap dapat mengambil keputusan seadil-adilnya. Demikian duplik ini kami akhiri. Selanjutnya kami serahkan kepada majelis hakim yang terhormat dan mohon keputusan seadil-adilnya. Sementara auditor tetap pada replik yang dibacakan pada sidang sebelumnya. Memohon agar dipertimbangkan kembali mengenai pasal 340 KUHP-nya tentang pembunuhan berencana. Intinya seperti itu. Dan auditor tetap pada replik yang dibacakan pada persidangan kemarin. Dalam tanggapan terhadap pembelaan terdakwa, auditor tetap mendakwa Jumran dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Hukumannya penjara seumur hidup dan dipecat dari kedinasan TNI Angkatan Laut. Nabila Seva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Warga desa Bumi Etam, Kecamatan Kaubun, Kutai Timur, protes ke kantor desa. Warga tuntut klarifikasi dugaan dana silpa tahun 2024 sebesar 1,7 miliar yang diduga digunakan bendahara desa secara pribadi. Sambil berjalan menuju kantor desa, warga desa Bumi Etam, Kecamatan Kaubun, Kutai Timur berorasi mempertanyakan soal dana desa. Warga menuntut agar kepala desa memberi klarifikasi soal isu dana silpa desa tahun 2024
sebesar 1,7 miliar rupiah. Dana tersebut diduga digunakan secara pribadi oleh bendahara desa. Warga kecewa lantaran sejak Januari kasus ini belum selesai. Sementara pemerintah desa terkesan menutupi permasalahan. Sementara sampai dengan saat ini itu belum pernah ada penjelasan ke masyarakat. Jadi hari ini kami datang ke sini untuk menanyakan seperti apa kronologis kejadian. Tapi pada saat hari ini kepala desa sendiri tidak berada di lokasi. Sementara itu, sekretaris desa yang menemui warga bilang pihaknya sudah berkoordinasi dengan Inspektorat Keuangan Kabupaten Kutai Timur untuk dilakukan audit. Namun hingga kini masih menunggu jadwal pemeriksaan lebih lanjut. Kami dari pemerintah desa Binetang menerima ini dengan baik dan langkah-langkah yang telah kami laksanakan sebelum aksi ini dilaksanakan. Kami telah berkoordinasi juga ke Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur, bersurat juga kepada Inspektorat Kabupaten Kutai Timur untuk melakukan audit atau pemeriksaan terhadap indikasi penyalahgunaan keuangan tersebut. Namun kami masih menunggu jadwal yang resmi yang diturunkan dari Inspektorat. Warga mengingatkan, jika terbukti lakukan penyelewengan dana silpa desa, oknum aparat desa yang terlibat harus bertanggung jawab secara hukum. Rijal Mustafa, Jasmine Zafar, Kompas TV Kutai Timur, Kalimantan Timur. 1 dari 2 pasien positif COVID-19 yang diisolasi di Rumah Sakit Unit Daerah AWS dipulangkan. 2 sampel kasus COVID-19 dikirimkan ke Laboratorium Banjarbaru untuk memastikan varian COVID. Dari keterangan dokter RSUD AW Syahrani, 1 orang yang dipulangkan dinyatakan tak lagi mengalami keluhan. Bahkan dari hasil pemeriksaan pasien, penyakit komorbid atau penyakit kesehatan yang bersifat kronis dinyatakan stabil. Sementara itu, sampel swab antigen positif COVID-19 kedua pasien dikirim ke laboratorium di Banjarbaru milik Kementerian Kesehatan RI. Uji laboratorium untuk memastikan apakah kedua pasien tersebut terjangkit COVID-19 varian baru yang merebak saat ini, ataukah prolong COVID. Prolong COVID adalah orang yang pernah terkena COVID-19 dan sembuh, namun masih terdeteksi. Telah dilakukan pemeriksaan swab, ya, karena pemeriksaan swab ini kan sifatnya serologi, bukan meriksa virusnya. Oh, virusnya sudah tidak ada, tapi antigennya yang masih positif itu bisa positif, masih ada jadi positif itu. Jadi ada namanya antigennya itu yang disebut IgG gitu ya. Apapun hasilnya, Dinkes Provinsi meyakinkan bahwa COVID-19 varian baru ini tidak berbahaya. Gejalanya seperti flu biasa. Usai sidang, toko Mama Khas Banjar siap buka kembali. Berita selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Sebuah kapal pengangkut barang hangus terbakar di Sungai Kapuas. Kebakaran terjadi saat kapal tengah memuat bahan kebutuhan pokok. Api besar menghanguskan sebuah kapal barang di kawasan Pelabuhan Senghi, Sungai Kapuas, Kota Pontianak, Selasa pagi. Menurut saksi mata yang sedang berada di lokasi kejadian,
Kebakaran ini terjadi setelah kapal dimuat berbagai kebutuhan pokok. Rencananya dibawa ke Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya. Hindari api merembet ke kapal lain, kapal yang terbakar didorong ke tengah Sungai Kapuas. Awal kebakaran ini kan lagi udah muat barang-barang nih dari dekat kantornya Pusuk, barang sembako untuk berangkat ke Kubu. Katanya kejadiannya habis sholat subuh tadi jam 5.30, katanya kebakaran. Cuma kebakarannya belum tahu sampai saat ini nih penyebabnya apa nih kebakarannya. Beberapa jam kemudian api dapat dipadamkan sejumlah pemadam kebakaran. Penyebab kebakaran kapal ini masih dalam penyelidikan polisi. Belum diketahui berapa jumlah kerugian akibat kejadian ini. Doris Pardede, Kompas TV Pontianak, Kalimantan Barat. Jelang sidang putusan, Firly, pemilik toko Mama Khas Banjar, siapkan pembukaan toko kembali. Bahkan Menteri UMKM direncanakan hadiri reopening. Pembukaan toko kembali atau reopening Mama Khas Banjar rencananya akan dilakukan menyusul lepasnya Firly, pemilik toko dari segala tuntutan hukum. Sementara sidang putusan akan digelar 16 Juni. Pembukaan toko akan menyesuaikan jadwal Menteri UMKM pada pertengahan Juni. Sebelumnya, Menteri UMKM juga hadir pada persidangan Firly sebagai amicus curiae. Pak Menteri UMKM ada agenda acara mau berkunjung ke Kalimantan Selatan terkait agenda kerja beliau. Nah, pas kebetulan itu juga bisa ini buat grand opening buat Mama Khas Banjar. Dan itu kemungkinan dilihat dari jadwal bisa pertengahan Juni. Persiapkan toko dibuka. Pendampingan diberikan dari Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja. Dimulai dengan memilah produk yang layak jual, termasuk terkait labeling, perizinan, dan kemasan yang sesuai aturan. Pertama, Mama Khas Banjar memilah dulu produk-produknya yang memang layak untuk dijual, yang sesuai dengan standar, sesuai ada perizinannya. Nah, tapi ke depannya nanti kita sebagai Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja akan memberikan pelatihan tidak hanya untuk Mama Khas Banjar, tapi juga untuk UKM-UKM lain. Menghindari pelaku UMKM terjerat kasus hukum serupa di Banjarbaru, pelatihan akan diberikan agar UMKM mengetahui cara uji produk, menentukan tanggal kadaluarsa hingga sertifikasi halal. Nabila Seva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Di lahan seluas 50 meter di Desa Abumbun Jaya, Kabupaten Banjar, seorang petani, Joko, terus menanam ketekunan dan menuai ketahanan hidup. Setiap pagi, Joko bergerak di antara kacang panjang dan oyong, sayuran yang tak hanya mengisi pasar, tapi juga menghidupi keluarganya. Inilah Joko, seorang petani sayur yang setiap pagi bergerak di antara tanaman kacang panjang dan oyong di lahan sederhana miliknya. Lahan ini luasnya sekitar 50 meter. Di atasnya Joko menanam berkali-kali sejak 2009 lalu. Bersama sang istri, Joko merawat tanaman penuh kesabaran. 2 hari sekali, Joko memanen rata-rata 20 kg kacang panjang dan 20 kg oyong. Hasil panen itu dijual ke pengecer dan memberinya penghasilan hingga Rp300.000 setiap panen atau sekitar Rp4,5 juta per bulan. Joko memilih menanam sayuran karena perawatannya mudah, biaya produksi rendah, dan cepat dipanen dalam waktu 42 hari.
Dari sinilah Joko menghidupi keluarga, membiayai kebutuhan sehari-hari dan pendidikan 2 putrinya hingga SMA. Lebih mudah perawatannya, lebih sedikit biaya produksi, panennya yang jelas tuh keunggulannya panennya lebih cepat, perputaran uangnya itu lebih cepat gitu. Omsetnya ya kurang lebih 200 sampai 300 ribu lah semalam tuh. Itu pasti habis banget. Iya, pasti habis. Karena banyak tengkulak, banyak pedagang-pedagang pengecer yang biasanya itu yang membeli. Ketua Serikat Petani Indonesia atau SPI Kalimantan Selatan, Dwi Putra Kurniawan bilang, petani sayur seperti Joko adalah tiang pangan utama dalam produksi pangan negara yang nyata. Pemerintah menurutnya perlu lebih serius melibatkan petani kecil jika ingin mewujudkan kemandirian pangan negara. Nah, itu menunjukkan bahwa sebenarnya petani dan keluarga petani itu adalah andalan utama negara dalam membangun ketahanan pangan yang nyata. Karena mereka sudah naluri dalam hal berbudidaya maupun bercocok tanam. Nah, jadi sudah saatnya kalau pemerintah ingin membangun konsep ketahanan pangan yang berkelanjutan, berkesinambungan, nah itu libatkanlah petani kecil dan keluarga petani, karena mereka yang sudah khatam tentang hal-hal seperti itu. Dengan modal sederhana dan lahan terbatas, Joko membuktikan pertanian bisa menjadi penopang ekonomi keluarga. Ketekunannya dapat didukung pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan, baik secara mandiri hingga nasional. Arpawi, Kompas TV Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Sesaat lagi kami akan hadir dengan berita lainnya. Di antaranya Indonesia belajar dari kekalahan melawan Jepang. Lengkapnya sesaat lagi. Indonesia mendapat pelajaran berharga pada duel pamungkas Grup C kualifikasi Piala Dunia Zona Asia putaran ketiga. Samurai Biru membuat Garuda hancur lebur 6 gol tanpa balas. Indonesia tandang ke Stadion Suita markas Jepang pada duel pamungkas Grup C. 15 menit laga berjalan, Garuda kebobolan melalui gol yang dipersembahkan Daichi Kamada. 5 menit berselang, Jai Itses dan kolega kembali kebobolan. Takefusa Kubo menjauhkan keunggulan Samurai Biru menjadi 2-0. Sesaat sebelum jeda, Daichi Kamada mempersembahkan brace setelah menyempurnakan kiriman umpan Takefusa Kubo untuk membuat skuad Garuda kian merana 3-0. Serbuan Jepang tak mengendur selepas unggul. Ryoya Morishita menggenapkan keunggulan Serdadu Negeri Sakura menjadi 4-0 di menit 55. Hanya berjarak 3 menit, armada Patrick Kluivert kebobolan lagi. Kubo kembali menjadi pelayan untuk gol yang dicetak Suto Machino. 5-0, Jepang menjauh. Jepang tak mau mengendurkan serangan meski sudah unggul jauh. Di menit 80, pemain yang masuk dari bangku cadangan, Mao Hosoya, memaksa Emil Audero memungut bola dari dalam gawang untuk ke-6 kalinya. Kekalahan ini tentu menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia jelang menghadapi putaran keempat yang akan dimulai 8 Oktober mendatang. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert mengaku kecewa dengan hasil pertandingan Indonesia dengan Jepang yang kalah 0-6.
bertandang ke Osaka, Jepang dalam laga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Zhai Itzes dan kawan-kawan harus puas dengan hasil 0-6 kalah atas Jepang. Meski kecewa dengan hasil ini, Patrick Kluivert menyebut kekalahan ini sebagai pembelajaran. Dirinya akan fokus untuk mempersiapkan skuad Garuda jelang pertandingan putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada Oktober mendatang. We're very disappointed, of course, but we have to be prepared for the next, the fourth round, and that's for me now the most important thing is to look back post match, learn from it, and look forward to the fourth round. Who is our next opponent? Participant in the fourth round is very strong. You have Oman, you have Palestine, you have a lot of big countries who want to go to the World Cup like us. So it will be very interesting what teams, what the countries we have in the fourth round. Di laga lain, saudara, Tiongkok mengakhiri putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Asia Grup C dengan menundukkan Bahrain. Sementara Korea Selatan menang besar dalam duel penutup Grup B melawan Kuwait. Tiongkok meraih kemenangan di duel penutup Grup C kualifikasi putaran ketiga Piala Dunia Zona Asia melawan Bahrain, tim yang sama-sama dipastikan tersungkur dari perhelatan Piala Dunia. Gol tunggal skuad naga dicetak oleh Wang Yudong pada masa injury time dalam duel yang dihelat di Chongqing Loxing Football Stadium. Di laga lain, Korea Selatan menyempurnakan kelolosan mereka ke Piala Dunia 2026 dengan menghantam Kuwait, tim penghuni juru kunci Grup B. Jeon Ji-woo membuka skor di menit 30. Memasuki babak kedua, Taeguk Warriors kembali mencipta 3 gol. Melalui gol yang dicetak Lee Kang-in di menit 51, Oh Hyun-gyu di menit 54, dan disempurnakan Lee Jae-sung yang membuat Korea Selatan menang 4-0 dan lolos ke Piala Dunia tanpa terkalahkan di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia putaran ketiga Grup B. Empat atlet sepak bola wanita asal Belanda resmi jadi warga negara Indonesia. Pemerintah berharap keempatnya bisa memberi kontribusi maksimal bagi timnas Indonesia di kancah internasional. Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Widodo menyebut, naturalisasi diberikan melalui berbagai pertimbangan, termasuk memiliki garis keturunan Indonesia. Sebelumnya, keempat atlet sepak bola wanita ini sudah mendapat persetujuan dari Komisi 13 dan 10, serta ditetapkan dalam rapat paripurna DPR RI dan diusulkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dengan demikian, prosedur naturalisasi mereka sudah selesai. 45 serta akan melakukan naturalisasi ini setelah memperlakukan berbagai macam pertimbangan dari tim 4 ya, TP4 ya, baik Kementerian Hukum, Kementerian Sekretariat Negara, Mendagri dan juga dari PSSI atau cabang organisasi yang menanganinya. Keempat atlet sepak bola wanita atau perempuan ini sudah mendapat persetujuan pertimbangan dan persetujuan dari DPR RI, Komisi 13 dan juga Komisi 10 dan juga telah ditetapkan dalam rapat paripurna DPR juga dan juga telah diusulkan oleh Presiden Republik Indonesia. Saudara, rangkaian informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Kompas Kalsel hari ini. Saya Denisa Hafiza beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selalu saksikan beragam sajian informasi terkini dan teraktual lainnya. Hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa.